Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Siswa-siswi sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa belajar kembali, belajar mode daring dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siswa-siswi sekalian, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang jujur dan menepati janji. Materi pendidikan agama Islam kelas 9 semester ganjil. Agar menjadi ilmu yang barokah, marilah kita awali pelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian jujur dan menepati janji dengan benar. Kemudian dapat menyebutkan dalil tentang perintah berbuat jujur dan menepati janji. Selain itu juga dapat menunjukkan cara menerapkan sikap jujur dan menepati janji, menerangkan manfaat bersikap jujur dan menepati janji, dan yang paling penting adalah siswa dapat menerapkan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat peta konsep kali ini. Siswa setelah memahami makna jujur dan menepati janji dapat menerapkan perilaku tersebut dalam sikap yang mulia, dan akhirnya siswa terbiasa berperilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu seberapa penting menerapkan sifat jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban ini akan bisa kamu dapatkan setelah mempelajari materi ini hingga akhir. Ini adalah ilustrasi ketika seorang pertama kali dia disumpah jabatan, kemudian di tengah-tengah perjalanannya dia ternyata menyelewengkan amanah yang telah diamanahkan kepadanya sehingga menjadi tahanan KPK. Atau ketika seorang pejabat, ketika dia memiliki jabatan tertentu kemudian dia menyelewengkan dengan korupsi, atau juga ketika jabatan diperebutkan dengan berbagai cara, atau juga ketika seorang siswa yang membiasakan ketika ujian dia selalu mencontek, atau lagi ketika seorang anak yang diberi kuota oleh orang tuanya untuk proses pembelajaran jarak jauh ternyata digunakan untuk main game dan lain sebagainya. Siswa-siswi sekalian, bagaimana seandainya semua manusia tidak berbuat jujur? Maka kemungkinan besar tatanan sosial akan terganggu. Hidup akan menjadi penuh kebohongan dan kepalsuan. Hubungan antar sesama manusia tidak harmonis dan tidak akan ada kepercayaan antar sesama manusia. Terus, apa itu kejujuran? Kejujuran adalah sikap yang dimiliki oleh seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran. Kejujuran dapat kita lihat dalilnya di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Ia akan senantiasa dicari oleh banyak orang. Selain itu, kejujuran memang menyakitkan, tetapi tidak mematikan. Kebohongan memang menyenangkan, tetapi tidak menyembuhkan. Kalian sebagai calon generasi bangsa harus membiasakan dengan perbuatan yang jujur. Karena dengan kejujuran maka kehidupan akan damai. Seseorang yang terbiasa dengan perbuatan jujur, maka dia akan nyaman hidupnya, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Karena kejujuran tidak bisa dibeli dengan uang atau materi yang lain. Siswa-siswi sekalian, bentuk-bentuk kejujuran. Bentuk-bentuk kejujuran ada dua. Yang pertama, kejujuran dalam perkataan dan kejujuran dalam perbuatan. Sekarang, sudahkah kalian menerapkan perbuatan jujur dalam kehidupan sehari-hari? Sudahkah kalian menerapkan sifat tersebut baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat? Jujur memang penting dan memang yang utama. Jujur is my life. Selanjutnya, menepati janji. Menepati janji adalah ucapan kepada seseorang, kepada orang lain yang menyatakan kesanggupan dan kesediaan untuk berbuat sesuatu. Dalil Al-Quran tentang menepati janji di surat Al-Imran ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat kebahagiaan atau pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang tidak menepati janji di akhirat nanti tidak akan mendapat kebahagiaan, dan Allah pun enggan melihat mereka, orang-orang yang tidak menepati janji. Maka bagi mereka azab yang pedih atau neraka. Hikmah berperilaku jujur dan menepati janji. Yang pertama, bernilai ibadah dan mendatangkan pahala. Otomatis karena perbuatan ini adalah perbuatan yang baik, yang kemudian memberikan ketenangan batin. Mereka yang selalu berbuat jujur dan menepati janji, batinnya, hatinya akan tenang. Yang ketiga, orang yang berperilaku jujur akan mendapat kepercayaan yang besar. Yang keempat, menegakkan norma dan sendi kebaikan dalam kehidupan. Yang terakhir, memperkokoh proses berbangsa dan negara. Siswa-siswi sekalian, itulah materi kita hari ini, materi yang singkat, mudah-mudahan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Yang terakhir, dunia akan damai, masyarakat akan damai jika penghuninya, manusianya berperilaku jujur. Demikianlah tadi materi kita.
tentang jujur dan menepati janji. Marilah kita akhiri pelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama agar apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.